Salam Pramuka, salam sehat, kakak-kakak dan adik-adik Saka Bakti Husada. Pada video kali ini, kakak akan membahas salah satu materi yang ada di Krida Bina Gizi, yaitu tentang dapur umum makanan atau dapur umum darurat. Materi ini cukup penting dan kompleks sehingga adik-adik meski lebih fokus pada pemahamannya ya. Selamat menyaksikan. Salam Pramuka, salam sehat. Dalam situasi bencana atau keadaan darurat seperti terjadinya banjir, gempa bumi, kebakaran, longsor, konflik sosial, atau yang lainnya, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal yang sangat penting di wilayah tersebut. Dapur umum makanan atau dapur darurat berfungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi makanan bagi korban bencana dan petugas yang ada di lapangan. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian dapur umum makanan dan dapur umum darurat. Dapur umum makanan atau dapur umum darurat adalah fasilitas sementara yang disediakan untuk menyiapkan, memasak, dan mendistribusikan makanan siap konsumsi bagi korban bencana dan petugas penanganan darurat secara cepat, aman, dan higienis. Tujuan dari dibuatnya dapur umum adalah 1. Memenuhi kebutuhan gizi korban bencana. Memenuhi kebutuhan gizi korban bencana adalah upaya menyediakan makanan dan minuman yang cukup, bergizi seimbang, aman, dan sesuai kebutuhan usia serta kondisi kesehatan korban bencana agar daya tahan tubuh tetap terjaga, terhindar dari penyakit, dan proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik. 2. Mencegah kelaparan dan kekurangan gizi. Mencegah kelaparan dan kekurangan gizi adalah upaya memastikan setiap korban mendapatkan akses makanan yang cukup dan bergizi agar kebutuhan energi dan zat gizi tubuh terpenuhi, sehingga kesehatan tetap terjaga dan risiko penyakit akibat gizi buruk dapat dihindari. 3. Menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh korban. Menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh korban adalah upaya memastikan korban memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang agar tubuh tetap kuat, tidak mudah terserang penyakit, serta mampu bertahan dan pulih dari kondisi pasca bencana. 4. Mendukung pemulihan kondisi fisik dan psikologis. Mendukung pemulihan kondisi fisik dan psikologis adalah upaya membantu korban bencana agar tubuh kembali bugar dan kondisi mental menjadi lebih tenang melalui pemenuhan kebutuhan dasar, terutama asupan gizi yang cukup, lingkungan yang aman, serta dukungan emosional selama masa pemulihan. 5. Membantu kelancaran penanganan bencana. Membantu kelancaran penanganan bencana adalah upaya memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi dengan baik, sehingga proses evakuasi, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, dan pemulihan dapat berjalan tertib, efektif, dan tanpa hambatan yang berarti. Sasaran penerima makanan. Siapakah sasaran dari penerima makanan yang berasal dari dapur umum makanan atau dapur umum darurat? Mereka adalah 1. Korban bencana. 2. Bayi, balita, ibu hamil dan menyusui. 3. Lansia. 4. Penyandang disabilitas. 5. Relawan dan petugas lapangan. Prinsip penyelenggaraan dapur umum ada 5 prinsip dalam menyelenggarakan dapur umum, yaitu 1. Cepat dan tepat. 2. Aman dan higienis. 3. Cukup dan bergizi. 4. Merata dan adil. 5. Berbasis kebutuhan kelompok rentan. Lokasi dan syarat dapur umum. Untuk lokasi kita perlu memperhatikan 1. Aman dari bencana lanjutan. 2. Mudah dijangkau. 3. Dekat dengan pengungsian. Sementara itu, syarat untuk lokasi dapur umum meliputi 1. Tersedia air bersih. 2. Ventilasi baik. 3. Bebas dari sumber pencemaran. 4. Tersedia tempat penyimpanan bahan makanan. Peralatan dapur umum. Untuk peralatan-peralatan dapur umum, pada umumnya antara lain kompor dan tabung gas, wajan, panci besar, dandang, pisau, talenan, ember dan jerigen air, alat makan dan wadah makanan, sarung tangan dan celemek, tempat sampah tertutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan makanan dapur umum. Yang pertama kita bahas bahan pokok. Bahan pokok pada umumnya meliputi beras, mie instan dan jagung atau kentang.
Yang kedua adalah lauk pauk, di mana di dalamnya ada telur, ikan, tahu dan tempe. Daging jika memungkinkan. Selanjutnya yang ketiga adalah sayur dan buah. Antara lain, sayuran tahan lama seperti wortel, kol dan lain-lain. Buah seperti pisang, jeruk dan lain-lain dan yang bahan tambahan, meliputi minyak goreng, garam, gula dan bumbu dapur. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui standar menu dapur umum ada apa saja di dalamnya. Menu harus 1. Mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. 2. Mudah dicerna. 3. Sesuai kebiasaan setempat. Contoh menu, nasi, sayur sop, telur rebus, tempe goreng, buah pisang, air minum. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kebersihan dan keamanan pangan. Hal ini meliputi 1. Cuci tangan sebelum memasak. 2. Gunakan air bersih. 3. Pisahkan bahan mentah dan matang. 4. Masak makanan hingga matang sempurna. 5. Tutup makanan saat penyimpanan. 6. Buang makanan yang sudah basi. Pengelolaan limbah dapur umum. Pengelolaan limbah sangat penting. Karena jika sampah tidak dikelola dengan baik justru akan mengakibatkan dampak negatif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik, dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sampah organik dan anorganik dipisahkan. 2. Limbah cair dibuang ke saluran yang aman. 3. Area dapur dibersihkan secara rutin. Setelah kita mengetahui tentang dapur umum makan dan dapur umum darurat, lalu apa peran Saka Bakti Husada? Mari kita bahas peran anggota Saka Bakti Husada. Anggota Saka Bakti Husada, SBH, dapat berperan dengan cara-cara sederhana berikut. 1. Membantu persiapan bahan makanan, yaitu menyiapkan dan membersihkan bahan makanan sebelum dimasak agar siap digunakan. 2. Membantu proses memasak, yaitu ikut memasak makanan bersama petugas dapur umum sesuai arahan. 3. Menjaga kebersihan dapur, yaitu memastikan tempat memasak, alat, dan lingkungan dapur tetap bersih dan sehat. 4. Membantu pendistribusian makanan, yaitu membagikan makanan kepada korban bencana secara tertib dan merata. 5. Memberikan edukasi gizi sederhana, yaitu mengingatkan korban tentang pentingnya makan makanan bergizi dan menjaga kebersihan makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan kerja di dapur umum. Apa sajakah keselamatan kerja di dapur umum? Berikut penjelasannya. 1. Gunakan alat pelindung, sarung tangan, celemek, untuk menjaga kebersihan makanan dan melindungi tubuh dari kotoran, panas, atau percikan saat memasak. 2. Hati-hati dengan api dan alat tajam agar terhindar dari luka bakar, tersayat, atau kecelakaan kerja di dapur. 3. Jaga jarak aman saat memasak supaya tidak saling berdesakan dan mengurangi risiko terkena panas atau tumpahan makanan panas. 4. Sediakan P3K untuk memberikan pertolongan pertama dengan cepat jika terjadi luka atau kecelakaan ringan. Jadi dapur umum makanan atau dapur umum darurat merupakan komponen vital dalam penanggulangan bencana. Pengelolaan yang baik, higienis, dan terorganisir akan membantu menjaga kesehatan korban serta mempercepat proses pemulihan. Demikian penjelasan terkait dapur umum makanan dan dapur umum darurat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa, salam pramuka, salam sehat.